sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar Prodata Service Desk Plus Academy 9 Series. Mari kita lihat flashback yang sudah Prodata lakukan di webinar kami sebelumnya. Agar lebih mudah memahami solusi Service Desk Plus, maka tim Prodata akan mempresentasikannya dalam bentuk role play. Tim teknikal kami juga akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigur fitur Service Desk Plus IT Service Management langsung dari aplikasi Service Desk Plus. Dan jangan lupa, di akhir acara akan ada sesi kuis yang berhadiah saldo e-money yang akan dipandu oleh Bapak Listiadi. So, stay tune dan tetap semangat. Alvin, saya ingin menginformasikan Pak untuk progres dari SDV implementasi kita. Saat ini kita sudah hampir selesai implementasi untuk fitur Incident Management dari Service Desk Plus yang Enterprise Edition Pak. Kira-kira ada berapa fitur lagi yang perlu kita implementasikan ya? Karena request kita ini cukup banyak, cukup kompleks. Tolong pastikan deadline yang kita kasih ke Prodata itu bisa tercapai ya Del ya. Karena kita kan lagi peralihan nih dari manual ke sistem. Berdasarkan WL ini masih ada beberapa fitur lagi sih Pak yang harus diimplementasikan, seperti ada service katalog, terus IT asset management, terus ada CNBD, dan juga masih banyak sih Pak untuk fitur-fitur lainnya. Dari Prodata sendiri kemarin menyarankan untuk next step-nya adalah implementasi service katalog Pak. Oke, koordinasikan dengan Prodata agar implementasi fitur Incident Management, kemudian service katalognya bisa terlaksana dengan baik. Jangan lupa deadline kita harus sesuai dengan deadline yang kita janjikan ke CTO kita loh Del. Usahakan on time go live-nya ya, karena ini KPI kita juga loh. Baik Pak Alvin, akan kami usahakan Pak untuk on time untuk project kita. Kita juga perlu sih Pak untuk fitur service katalog ini karena sebab user kemarin banyak yang demanding Pak, dan juga banyak request yang masuk dan harus siangnya jadi. Seperti itu sih Pak. Selamat siang Bu Fitri, apa kabar Bu? Sebelumnya PT Base Group meminta nih Bu untuk konfigur service katalog pada tanggal 16 November. Oke, baik Bu Adel, kami akan prepare tim teknikal kami untuk teks ini ya Bu. Ya, baik Bu. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya untuk tim Prodata. Ada Bu Junmoy, Bu Eni, Pak Gunawan, Pak Lis, dan Pak Alvin selaku IT Director kami. Untuk itu silakan Pak Alvin terkait ke pertanyaan dan kebutuhannya bisa disampaikan. Sebelum kita mulai sesi implementasi, seperti biasa, tolong diinformasikan terlebih dahulu penjelasan mengenai service katalog. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam setiap perusahaan, pemberian layanan suatu servis sangatlah penting karena user menginginkan pengajuan suatu request dengan mudah dan cepat, serta pengiriman request dari user tersebut diharapkan juga tepat waktu. ITAL merekomendasikan penanganan insiden dan layanan secara terpisah. Nah, permintaan layanan di sini disebut sebagai service katalog.
Service Catalog merupakan suatu portal yang dapat diakses oleh end user seluruh company yang memprovide list dari semua service yang available di company tersebut. Nah, end user dapat browsing ke service catalog tersebut untuk mendapatkan service request yang mereka inginkan. Nah, user perlu untuk mengisi suatu web form yang sudah tersedia dan di dalamnya sudah lengkap dengan service attribute seperti description per service, cost dari service tersebut, SLA dari service tersebut, dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, setiap organisasi membutuhkan service katalog. Nah, keputusan-keputusan apa yang harus diambil oleh perusahaan untuk memastikan terlaksananya manajemen request yang efektif dan efisien ya. Nah, di antaranya adalah, user mana yang akan mendapatkan service yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, bagaimana company dapat memonitor semua proses delivery ke semua user tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, dengan service katalog, company juga akan sangat terbantu karena hanya perlu memaintain satu portal service katalog saja yang berisikan informasi yang akurat dan selalu up to date untuk memanage semua layanan permintaan operasional dari semua user di company tersebut. Nah, user juga mengetahui status dari request mereka secara mandiri dan apa yang akan mereka dapatkan dan berapa lama mereka akan mendapatkan request tersebut. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, benefit apa yang didapat setelah company menerapkan service katalog? Adalah sangatlah banyak ya Bapak dan Ibu sekalian. Company dapat secara signifikan menghemat biaya, meringkas proses kerja, peningkatan layanan kepada user, oleh karena semua proses request, approval, purchase sampai ke delivery user tersebut dilakukan secara automation system dan selalu terupdate. Service katalog membawa banyak otomatisasi kepada tim IT juga, sehingga tim IT dapat berfokus kepada tugas dan tanggung jawab mereka. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi misi dari Service Desk Plus untuk mendukung konsep ITIL Service Catalog ini? Nah, Service Catalog berisi struktur data yang seperti service name, description of service, cost service, service owner siapa, kemudian kuantitinya, SLA yang terikat untuk request tersebut, kapan di request, impact jika service tersebut tidak diberikan, kemudian tingkat urgensi dari service yang di-request tersebut. Termasuk dengan user yang dapat mengakses service katalog tersebut beserta workflow per user yang merequest service tersebut dapat dibuatkan juga per jenis service yang di-request juga. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari Service Desk Plus, Service Katalog, di mana memiliki tampilan dashboard I need a new service. Ketika kita klik di sini sebagai contoh, akan terlihat semua jenis service yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperuntukkan untuk end user-nya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari ITIL Service Desk Plus Service Catalog Workflow di dalam Service Desk Plus. Nah, ini adalah admin Service Desk Plus tampilannya yang dapat mengkonfigur service katalog berdasarkan kategori katalog layanan seperti insiden, kategori layanan untuk menghandle email, kategori layanan untuk permintaan hardware, software, dan sebagainya. Nah, admin dari Service Desk Plus dapat menambah, menghapus, modifikasi item suatu service, dan dapat mengkonfigur workflow per kategori service tersebut beserta SLA yang mengikat kepada user. Service katalog dapat mensimplify beberapa item layanan menjadi suatu kelompok layanan ya Bapak dan Ibu sekalian. Contoh, employee onboarding service.
di sini, yang di dalamnya terdiri dari beberapa layanan seperti permintaan hak akses untuk new employee ke server atau aplikasi atau IT service tertentu. Kemudian ada layanan untuk mendapatkan PC, layanan untuk mendapatkan notebook, email, dan lain-lainnya, di mana semua layanan tersebut dapat kita masukkan ke dalam satu kelompok layanan, yaitu layanan untuk employee onboarding. Ini adalah Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan Service Desk Plus untuk service katalog juga, di mana admin dari Service Desk Plus dapat mengkonfigur kelompok layanan employee onboarding. Sebagai contoh, admin Service Desk Plus dapat meng-create workflow policy untuk setiap new user request yang harus di-approve oleh HR staff, kemudian oleh HR manager, dan seterusnya. Oke, termasuk dengan tingkat approval juga semua sudah disediakan di dalam Service Desk Plus Service Katalog. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya adalah Service Katalog adalah tool serbaguna yang dapat digunakan untuk merancang proses pengiriman suatu layanan. Service Katalog sudah mengikuti standar ITIL yang memisahkan permintaan layanan dan insiden request, di mana kedua hal ini membuka ruang lingkup suatu perusahaan untuk standarisasi dan otomatisasi salah satu layanan utama. Thank you Bu Chunmoy atas paparannya. Apa perbedaan antara service katalog dengan self-service portal? Perbedaan antara service katalog dengan self-service portal. Service katalog merupakan database dari semua IT services yang di-offer oleh suatu company. Sedangkan self-service portal merupakan interface dari SDP yang akan mengkoneksikan end user dengan IT department. Service katalog yang diintegrasikan di dalam self-service portal akan menjadi media yang powerful karena user dapat browsing service katalog ini dan create service request. User juga dapat browsing ke knowledge base di self-service portal untuk mencari workaround suatu case. Ini adalah tampilan dari self-service portal yang di dalamnya sudah ada portal untuk user yang akan submit tiket. Kemudian yang di tengah adalah service katalog portal dan kotak yang paling kanan adalah knowledge base. Prodata, tolong jelaskan kepada kami kenapa company kami ini butuh service katalog. Agar supaya semua company dapat memenangkan kompetisi global, maka semua company diharuskan untuk menjelma menjadi digital transformation company. End user sangat bergantung kepada IT department untuk semua services yang related dengan pekerjaan mereka seperti workstation, internet, email, software yang digunakan untuk menunjukkan mereka. Oleh karena itulah, semua services yang related dengan pekerjaan user harus terorganisasi dengan baik, mudah diakses, dan harus dilengkapi dengan dokumentasi yang proper. Sehingga semuanya menjadi transparan. User juga perlu mengetahui bagaimana dan kapan suatu request akan dideliver kepada mereka. Dari sisi IT team juga dapat mendefinisikan di awal untuk semua workflow yang memprovide semua services kepada end user. Jika suatu company belum memiliki service katalog, maka akan ada banyak tiket request yang tidak dapat dipenuhi, dan IT juga harus menghabiskan waktu yang signifikan untuk resolve semua request ini. Hal ini akan menyita fokus utama dari IT department untuk menyelesaikan tugas-tugas kritikal lainnya. Service katalog merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu service request life cycle karena pertama, service katalog menyediakan transparansi services kepada semua end user kita untuk semua service yang di-offer oleh company. Kedua, service katalog dapat membuat proses delivery service menjadi jauh lebih mudah. Ketiga,
Service katalog juga dapat memprediksi rasio demand dan rasio berapa yang dapat disuplai oleh company kita. Mengapa setiap company membutuhkan IT service katalog? Dengan IT service katalog, kita dapat melakukan analisa sehubungan dengan kapan tiket masuk untuk suatu request dan apakah ada delay dalam service delivery-nya. Kita juga dapat mengautomate workflow dan apply mekanisme approval untuk setiap request dari user. Benefit lainnya adalah dengan standarisasi service delivery. Kita dapat menampilkan semua list of services dan kita dapat mengasosiasikan parameter per service tersebut. Kita juga dapat menggunakan service katalog sebagai referensi untuk mengoptimisasi semua service delivery dalam bentuk cost dan sebagai acuan juga untuk mengalokasikan IT resources. Incident management, service katalog, dan knowledge-based management akan ditampilkan dalam single self-service portal, sehingga SDP akan menjadi single gateway untuk semua IT-related request, baik itu request untuk suatu service maupun tiket insiden. Service katalog mengikuti kerangka kerja ITSM atau IT Service Management Life Cycle. Dengan SDP Service Katalog, IT juga dapat mengenerate report, menganalisa demand services dari user-user kita. Based on report tersebut, IT dapat melakukan improvisasi agar IT dapat mengoptimisasi demand versus supply yang pada akhirnya akan meningkatkan customer satisfaction. Data, tolong jelaskan kepada kami untuk benefit setelah kami implementasi service katalog di company base group, bagaimana ya, Bu? Benefit setelah company menggunakan service katalog adalah pertama, semua komunikasi dari IT dengan end user akan melalui SDP atau Streamless Communication. Kedua, standarisasi semua service yang diberikan kepada end user. Ketiga, optimisasi service delivery cost. Keempat, mengencourage user agar dapat mensubmit request secara mandiri atau self-service capabilities. Kelima, service level improvement akan meningkat dari waktu ke waktu. Oke, baik, tim Prodata yang kami implementasikan sendiri itu IT Service Katalog berbasis ITIL kan ya. Sebab request dari customer untuk semua request berbasis IT sangat banyak seperti permintaan upgrade software, menambah memori, dan berbagai lainnya. Mungkin boleh ditolong penjelasannya, Bu? Apakah yang dimaksud dengan IT Service Katalog? Service katalog merupakan single source untuk semua informasi sehubungan dengan IT services yang disajikan secara akurat dan service katalog mengikuti kerangka kerja ITIL. IT Service Katalog terdiri dari dua tipe, yaitu Business Service Katalog yang memprovide IT services related end user request seperti laptop provisioning, new software, dan lain-lainnya. Kedua, Technical Service Katalog yang memprovide Technical Service Katalog untuk back-end IT services related dengan software, patching, dan technical lainnya. Service Katalog Business View untuk end user yang request service. Service Katalog Business View juga berisikan service level information seperti cost, spesifikasi produk, SLA, dan lain-lainnya yang tidak terlalu teknikal. Sedangkan Service Katalog Technical Services View menyediakan katalog yang berisi lebih teknikal, security aspect, dan workflow information seperti approval workflow, technical manual, dan semua technical proses yang relevan.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi di SDP sendiri ada dua tipe service katalog ya Bu, yaitu business service katalog untuk mengakomodir permintaan laptop, permintaan new software, dan lain-lainnya. Dan technical service katalog yang mengakomodir request teknikal seperti permintaan software untuk pitching, upgrade firmware, dan lain-lainnya. Untuk service katalog sendiri dapat mendefinisikan workflow proses untuk setiap permintaan dari user kita, beserta waktu delivery dari IT yang disesuaikan dengan service hardware. Untuk itu, dari tim Probat Data, apakah ada best practice dari service katalog ini untuk kami terapkan di company kami? Best practice service katalog adalah menyediakan suatu workflow proses yang simple. Kedua, setiap service request harus diasosiasikan dengan service owner-nya, bisa berupa single technician dan group technician. Kita perlu mempublish hanya service yang available di company kita. Keempat, setiap service harus ada SLA-nya. Kelima, kita harus mendefinisikan siapa saja yang authorized untuk penyediaan suatu service yang di-request user dan notifikasi policy-nya termasuk dengan approval detailnya. Keenam, setiap service yang dipublish harus disertakan cost-nya. Oke, selanjutnya. Wah, bagus Bu untuk fiturnya. Jadi kita dapat lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada user kita sesuai dengan derajat kasta user sendiri ya Bu. Sebab saat ini kita banyak user yang meminta sore ini dan besok pagi kita harus ada barangnya. Jadi kita semua kewalahan nih Bu untuk kejar-kejar user kita sendiri. Apakah kita bisa set workflow approval untuk setiap request dari user? SDP Service Catalog dapat kita konfigur sampai dengan 5 stages of approval process. SDP Service Catalog juga memastikan automatic assignment request yang masuk kepada technician yang kompeten untuk request tersebut. Dapat kita lihat di SDP admin untuk cara konfigur approval per stage. Sebagai contoh, untuk suatu service yang di-request, kita dapat mengkonfigur service request stage 1 harus mendapat approval dari reporting manager. Stage 2 harus mendapat approval lagi dari departemen head. Setelah itu masih harus mendapat persetujuan dari site manager dan GM-nya. Bisa dilihat di menu setting approval detail bahwa technician baru akan dapat di-assign setelah semua PIC approves terlebih dahulu. Tadi disebutkan bahwa SDP ini memastikan automatic assignment request untuk setiap request yang masuk dari user kami. Mungkin tolong diperjelas Bu maksudnya seperti apa? Automate ticket assignment dapat dikonfigur juga di service katalog, di mana technician yang akan di-assign dengan mekanisme round robin dan load balancing. Tolong koordinasikan dengan IT project management kita untuk semua hal yang related dengan implementasi service katalog ini ya. Di sini kami akan berkoordinasi dengan tim Prodata untuk implementasi fitur service katalog pada tanggal 16 November 2022 di jam 2. Prodata akan mengkonfigur fitur service katalog. Semua data yang diminta oleh tim Prodata akan kami siapkan setelah kami mendapatkan penjelasan terkait teknis dari tim Prodata. Sebelumnya, tolong diinformasikan kepada kami apa saja yang perlu kami ketahui, termasuk requirement dan juga data apa saja yang perlu kami persiapkan agar kami segera mengimplementasikan untuk IT service katalog dari SDP.
Data pertama yang harus dipersiapkan sebelum Prodata dapat mengimplementasikan servis katalog adalah PT Best Group harus menentukan business objective dan end user expectation. Sebagai contoh, objektif dari tim HR adalah untuk mempermudah proses new employee dalam memperoleh workstation, laptop, dan services sebagai new employee lainnya. Objektif dari IT team adalah kemudahan tracking suatu aset dan kemudahan untuk mengimplementasikan suatu services yang di-request user. Baik, terima kasih atas informasinya. Kami akan tentukan goal yang akan dicapai dari masing-masing departemen. Untuk itu, apakah servis katalog ini merupakan gabungan dari beberapa COPNET service? Servis katalog merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti servis kategori, servis description, servis availability, servis yang memiliki spesifik SLA, servis owner, dan servis cost. Apakah yang dimaksud dengan servis kategori? Servis kategori berisi IT Services List dan Business Services yang di-provide oleh IT Department untuk end user tertentu. Setiap servis kategori dapat diklasifikasikan dengan beberapa grup service item yang related dengan user tertentu. Di menu admin SDP, servis katalog, kita dapat membagi beberapa servis kategori seperti application login, service kategori, communication, service kategori, dan seterusnya. Service kategori merupakan suatu klasifikasi service yang applicable hanya kepada related user yang sudah diberikan izin akses yang sudah didefine sebelumnya. Contoh, service kategori software hanya applicable untuk grup yang menghandle software saja. Jadi kami harus mempersiapkan servis kategori terlebih dahulu. Untuk itu kami akan diskusikan dengan internal kami untuk servis kategori ini yang cocok dengan kondisi company kami. Untuk itu tolong kami diinformasikan ada beberapa role di dalam fitur servis katalog ini, sehingga kami dapat mempersiapkan nih untuk resource dari tim kami sendiri. Role yang tersedia pada servis kategori adalah admin akan memanage semua aspek dalam servis katalog, termasuk katalog, kategori, katalog item, scripting, dan create business rules. Kemudian, role yang kedua adalah katalog admin yang akan memanage semua aspek terkecuali create script. Role ketiga yaitu katalog manager yang dapat mengedit dan mengupdate katalog yang sudah diassign terutama dari sisi katalog, kategori, dan katalog item. Role keempat yaitu katalog editor yang memiliki fungsi hampir sama dengan katalog manager, namun cakupan taksnya lebih kecil. Boleh kami diinformasikan contoh desain servis katalog yang sudah final, yang sudah pernah dibuatkan oleh tim Prodata sebelumnya? Berikut adalah contoh desain servis katalog yang common di semua company. Di kebanyakan company, employee akan mendapatkan IT services yang berbeda-beda berdasarkan employee designation, department, dan employee location. End user juga hanya dapat melihat service yang eligible untuk mereka saja. Untuk itu, boleh nggak untuk diinformasikan nih contoh dari service kategori yang sudah diimplementasikan di company lainnya? Contoh service kategori yang common diimplementasikan adalah service related dengan aplikasi, related dengan communication, related dengan data, email, hardware, internet, software, dan user management. Semua service kategori dapat kita konfigur di SDP. Admin dapat add, edit, dan delete service kategori dari menu ini.
Service yang related dengan service kategori ini seperti apa ya? Sampel services-nya dari application login adalah create CRM account, create SAP account, dan lain-lainnya. Service kategori communication adalah service related dengan request telepon, request mobile phone, dan seterusnya. Next, apakah kita dapat membuat template service yang default untuk setiap permintaan service kepada IT? Semua service template dapat kita konfigur workflow-nya. Dengan service template ini, tim IT jadi lebih dipermudah segala sesuatu. Apakah template yang kita sudah create ini bisa kita buatkan workflow juga? Semua template workflow ini bertujuan untuk membuat semua aktivitas menjadi suatu aktivitas yang berurutan, dimulai dari proses approval, SLA yang di-apply, checklist, task terkait, dan template action yang di-assign untuk service template ini. Oke, baik. Apakah kita dapat menampilkan harga dari suatu service di dalam fitur service katalog ini agar user kami akan request dan atasannya dapat mengetahui price-nya sebelum mereka request? Service katalog dapat menampilkan harga per service-nya. Di menu admin ini, kita dapat mengkonfigur service cost yang akan kita tampilkan. Baik, terima kasih atas informasinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita dapat mengkonfigur agar sebelum user submit ke request atasan dari user tersebut bisa approve terlebih dahulu? Sebelum user submit request, kita dapat mengkonfigur sampai dengan 5 stage approval pada menu admin ini. Lalu bagaimana dengan SLA dari setiap request yang diajukan ke user kami? Mereka kan pasti bertanya nih, terus kapan kita dapat memenuhi permintaan mereka? User kami karena rajin sekali untuk remind, biasanya 3 kali dalam sehari. Kita dapat mengkonfigur untuk mengasosiasikan SLA untuk setiap service template dan memilih user group tertentu yang dapat mengakses ke spesifik SLA ini. Sebagai contoh, pada new gadget template, kita dapat mengasosiasikan template ini kepada VIP manajemen. Jadi kita dapat menentukan SLA dari setiap request yang masuk berdasarkan urgensinya dan impact-nya juga. Terkadang ada request yang sangat urgent dan harus dipenuhi meskipun di hari libur. Apakah SDP ini dapat mengakomodir hal tersebut? SDP Service Catalog juga dapat kita konfigur untuk memenuhi request yang urgent yang harus di-deliver meskipun holiday dan weekend. Apakah kita dapat mengkonfigur eskalasi ke level 2 dan seterusnya jika respon time yang sudah kita set sebelumnya di service katalog ini tidak dapat dipenuhi? Jika responnya terlewati, maka akan secara otomatis dieskalasikan ke level 2 dan seterusnya sampai ke level keempat. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Di company kami ini membutuhkan satu bundle package service seperti employee onboarding, pada saat employee akan resign, dan lain-lain termasuk dengan approval yang diperlukan setiap stage service. Apakah SDP ini kita dapat konfigur untuk kebutuhan multiple service ini? Kita dapat mengkonfigur satu bundle package service yang merupakan kesatuan service. Sebagai contoh, employee onboarding request yang dapat kita assign beberapa jenis service yang related, dimulai dari provisioning IT asset, setting workplace, open bank account, dan lain-lainnya. Di sini, service katalog yang akan menjadi penjembatan untuk beragam departemen yang terkait sehubungan dengan employee onboarding services ini.
Dengan service katalog, kita dapat mengurangi email yang biasanya kita kirimkan ke berbagai departemen terkait dengan employee yang akan join ke company kita. Dan ini artinya peningkatan produktivitas. Pada capture ini, kami tampilkan bundled service package yang related dengan user management. Service bundled yang common untuk user management adalah request yang sehubungan dengan perubahan lokasi kerja, employee leaving, dan lain-lainnya. Semua service package bundled ini dapat kita konfigur untuk setiap per service request-nya harus mendapat approval dari reporting manager, dari department head, site manager, dan lain-lainnya. Pada menu admin di sini, kita dapat mengkonfigur 4 stage approval yang kita inginkan beserta SLA rules-nya. Semua konfigurasi ini bertujuan untuk memastikan agar semua service yang di-request user harus terdeliver tepat waktu. Setiap company dapat memiliki bundled service package yang dapat di-apply sesuai dengan job role department. Contoh, bundled service untuk open up network pod akan dihandle oleh tim network management group, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan CTO dan manajemen high level kita? Apakah kita dapat setup priority SLA untuk VIP user kita? Untuk mengkonfigur priority request yang datang dari VIP user dapat kita lakukan di menu Service Catalog dan Business Rules. Create new business rules yaitu Prioritize VIP user request. Jika CTO dan bos-bos kita dapat kita set priority-nya, kita semua dalam posisi yang aman untuk setiap permintaan budget IT kita lainnya. Apakah kita juga dapat membuat business rules untuk incoming request service lainnya juga? Kita juga dapat mengkonfigur business rules untuk incoming request service lainnya, dan kita juga dapat menentukan action pada saat request tersebut di-assign. Business rule dapat kita tentukan action-nya pada saat new ticket di-create atau pada saat new ticket di-edit, baru business rules-nya akan aktif. Kita juga dapat memilih kepada siapa SDP akan mengirimkan notifikasinya untuk mengakses konfigurasi business rules ini. Kita dapat melakukannya di admin dan service catalog business rules. Kita juga dapat mengkonfigur business rules yang akan dieksekut ke grup tertentu. Sebagai contoh, kita dapat mengkonfigur 2 rule group A dan B. Business rule group A based on priority dan business rule group B based on level. Kita dapat memilih untuk setiap incoming request kita dapat meng-apply kepada business group A or group B. Begitu seterusnya. Setelah kami review dari company kami, Base Group akan memiliki service katalog berdasarkan 8 service kategori aplikasi login. Berdasarkan communication, data management, email, hardware, internet, software, dan user management. Di depannya sih kami seiringnya dengan company yang grow, pastinya service kategori ini akan menambah ya, Pak. Sebagai contoh untuk kategori aplikasinya, kami sudah dibuatkan request untuk konfigur dari tim Prodata sebagai konfigurasi awal. Kemudian untuk kategori service-nya sendiri, communication, contohnya request yang terbanyak kami adalah kategori communication yang biasanya user request dari smartphone. Untuk kategori data management ini biasanya user request untuk backup komputer dan juga minta restore juga. Biasanya user request email storage-nya ditambah dengan user request member yang sudah tidak dalam departemen untuk di-exclude-kan dari mailing list.
Dan untuk kategori hardware-nya, user request PC baru seperti request penambahan memori, terus juga request new laptop, dan lain-lain. Dan untuk kategori internet, biasanya user request ini filenya diminta tolong di-downloadkan dari website tertentu, dan user request untuk dibuatkan akses WiFi dan lain-lain. Kategori software-nya sendiri biasanya user software, installation, dan ada juga user yang request minta di-uninstall untuk aplikasi tertentu. User management biasanya suatu service yang dibundle untuk setiap ada new employee join ke company kami, dan suatu bundle service yang lagi kita setiap employee yang akan resign. Oke, baik. Untuk itu dari tim Prodata, bagaimana nih untuk cara user kami raise request kepada kami? Ada tampilan yang dapat kami sosialisasikan kepada user? Ini adalah tampilan dari sisi user yang akan raise request dari service katalog. User dapat melihat semua menu service yang dimiliki suatu company dan user just need to click. User dapat submit service request dengan dua cara. User call ke helpdesk dan request service dan helpdesk agent yang akan mengisi form service request dengan disertakan data user detailnya. Cara kedua adalah user log ke self-service portal dan submit service request dari user secara mandiri. Apakah insiden juga dapat dibuatkan insiden katalog supaya user kami yang tinggal memilih nih dari menu yang disediakan, jadi tidak perlu lagi ada ketik-ketik yang panjang lebar gitu? Tentu bisa. Untuk semua jenis tiket insiden, kita dapat buatkan dalam satu insiden katalog. Sebagai contoh, seperti dalam capture ini, kita dapat membuat pengelompokan kategori insiden yang sering diminta user. User dapat memilih kelompok besarnya terlebih dulu, misalnya application problem. Di dalamnya, user dapat memilih semua menu insiden related application yang sesuai dengan kondisi yang user sedang hadapi. Ada dua kategori utama dari service katalog, yaitu IT Service Katalog dan Business Service Katalog. Sebagai contoh, pada kategori utama IT Service Katalog, kita dapat create service hardware dan sub-nya hardware, kemudian diikuti dengan service request template under hardware ini. Misalnya, subkategori new notebook, subkategori telepon, subkategori wireless mouse, dan seterusnya. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk itu, bagaimana jika user kami request yang dilakukan uninstall software yang ada di device mereka? Apakah task ini juga dapat dilakukan dari SDP? Service Desk Plus juga dapat melakukan task install dan uninstall software atau execute suatu script. SDP dapat melakukan task action yang dapat dilakukan di endpoint sentral setelah diintegrasikan. Endpoint sentral harus diinstal di Windows Workstation terlebih dulu. Kita harus mengkonfigur server name dan port number-nya terlebih dulu. Integrasi antara endpoint sentral dan SDP dapat dilakukan jika endpoint sentralnya versi 7 ke atas. Dengan integrasi antara SDP dengan endpoint sentral, kita dapat mengkonfigur dan memanage Windows environment dari SDP server. Persyaratan integrasi antara endpoint sentral dan SDP adalah
Endpoint sentral versinya harus di atas 70211. Agar dapat berintegrasi, SDP versi berapapun tetap kompatibel dengan endpoint sentral versi above 70211. Hal lainnya adalah workstation dan server harus part dari Windows domain, dan domainnya harus di-manage oleh endpoint sentral. Agent endpoint sentral juga harus sudah terinstall pada masing-masing workstation dan server. Setelah semua kondisi pre-requirement terpenuhi, maka SDP akan dapat melakukan task install dan uninstall software pada suatu perangkat. Dikonfigur approval workflow otomatis untuk user kami yang akan kami submit ke service request agar atasannya dapat mengetahui nih dan dapat memilih approve or reject. SDP Service Catalog dapat dikonfigur workflow approval process untuk setiap request dari user. Kita dapat mengkonfigur 5 stage approval. Per stage-nya dapat terdiri dari 1 atau lebih PIC yang harus meng-approve request ini. PIC approval dapat berupa department head dari requester atau HR. Pada saat user submit service request, dan SDP akan mengirimkan approval notification secara otomatis kepada department head-nya. Jikalau dari salah satu stage ada yang reject request user ini, maka service request tidak akan dilanjutkan ke next stage. Technician yang akan mengerjakan tidak akan diassign oleh SDP sebelum semua stage approval yang dibutuhkan komplit. Boleh tolong dijelaskan mengenai SLA untuk semua device yang kita offer di service catalog ini? Bisa diberikan penjelasan dan contoh penerapan SLA-nya? SDP Service Catalog dapat kita assign per spesifik SLA. Sebagai contoh, di sini pada level 1 akan dieskalasikan secara otomatis ke level 2 jika waktu yang sudah kita tentukan untuk level 1 merespon yaitu 13 menit sudah terlewati. Setelah level 1 escalated ke level 2, SDP dapat menaikkan status service request ini menjadi status priority premium. Proses ini akan berjalan secara automation untuk level 2 yang akan dieskalasikan ke level ketiga dan seterusnya. SLA tetap dapat dilanjutkan pada jam di luar operational hour dan holiday. SLA ini untuk suatu request bisa kita eskalasikan sampai 4 level dan SLA ini tetap dapat terus berlanjut sampai dengan after office hour juga ya. Jadi user kita akan selalu mendapatkan request yang akan mereka submit ke IT jika mereka submit melalui portal service katalog. Jika user request suatu perangkat atau service di luar service katalog, maka tidak akan disupport oleh IT lagi. Next-nya, untuk itu dari tim Prodata boleh dijelaskan nih mengenai service katalog workflow-nya. Service Catalog memiliki Service Request Management Workflow yang dapat kita custom. Secara default, workflow-nya adalah user submit service request di self-service portal SDP terlebih dulu, dan submit request, dan masuk ke fase approval, dan setelah di-approve, SDP akan langsung meng-assign technician yang mengerjakan. Kemudian, SLA akan berlaku untuk service request yang disubmit, dan
engineer yang di-assign akan di-execute task-nya sesuai dengan kategori service request-nya, dan deliver service ke user, dan setelah terdeliver ke user akan men-trigger survei. Oke, baik. Terima kasih dari tim Prodata. Untuk next step-nya, setelah kita lihat, kita akan configure untuk service katalog ini. Next step-nya adalah kita akan publish service katalog yang sudah kita konfigur untuk diintegrasikan dengan self-service portal. Kita dapat create keyword untuk memudahkan user melakukan pencarian. Dan kita akan membuat agar self-service portal kita dapat diakses dari mobile app, email, dan web form. Kita dapat mengimplementasikan satu katalog service untuk satu departemen. Dan setelah sukses implementasinya, kita dapat lanjutkan untuk departemen lainnya. Nah, saat ini company kita sudah mengimplementasikan Service Desk Plus Service Katalog. Dan kita harus memonitor KPI dari technician kita agar service katalog kita menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kita harus selalu memonitor KPI dari technician untuk mengetahui bagaimana produktivitas dari technician kita. Kemudian, dengan KPI ini, manajemen dapat melihat overall service desk technician productivity dan ada berapa service request yang tidak dapat kita penuhi. Sangatlah penting untuk memonitor semua KPI ini karena kita dapat menilai strength dan weakness company kita. Dan kita gunakan untuk memperbaiki kondisi company kita ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi manage engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Nah, Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai service katalog. Jadi kita bisa melihat menu konfigurasinya di menu admin, kemudian masuk pada bagian service katalog. Di sini ada beberapa menu yang bisa dikonfigurasi. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu service kategori. Di sini kita bisa memasukkan kategori-kategori apa saja yang akan kita daftarkan nanti di service katalognya. Jadi untuk katalog layanan kita bisa masukkan di sini, dan di sini juga ada beberapa service kategori yang sudah disediakan by default dari Manage Engine. Setelah kita melakukan fresh instalasi akan muncul kategori yang mungkin sering digunakan atau recommended yang bisa digunakan, dan kita bisa menyesuaikan dari kategori yang ada. Kemudian sebelum masuk ke service katalog, kita bisa jelaskan bahwa untuk service katalog ini akan berisi dengan 3 tiket service request, yang mana tiket tersebut nantinya berupa tiket permintaan atau tiket layanan. Jadi berbeda dengan tiket insiden sebelumnya, yaitu di mana itu tiket isu atau permasalahan ketika sistem yang kita gunakan mengalami masalah. Nah, kalau untuk service katalog ini untuk yang sifatnya mungkin
belum ada di sisi user, dia perlu meminta sesuatu yang belum ada, baik itu dari sisi layanan ataupun perangkat. Nah, di sini kita bisa kategorikan sebagai service katalog atau service request di sini. Jadi di sini service kategorinya kita akan kategorikan terlebih dahulu layanan-layanan apa saja yang akan disupport dari tim IT. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk penambahan kategorinya, bisa berupa IT service ataupun business service. Kita bisa masukkan namanya, kemudian ada detail lainnya seperti estimasi cost-nya, atau spot hour, target persentase, dan lainnya, dan juga ada icon yang bisa kita masukkan untuk membedakan antara satu katalog layanan dengan katalog lainnya. Kemudian selanjutnya kita bisa save untuk nanti kategorinya akan bertambah di sini. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk penambahan service ataupun layanan. Jadi setelah kita mendaftarkan service kategorinya tadi, itu sudah kita masukkan kategori-kategorinya seperti email atau hardware atau internet atau ada kategori lainnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu service katalog yang ada di sebelah kiri. Akan muncul dari masing-masing kategori tadi ada usernya. Jadi di sini akan muncul jumlahnya dari masing-masing kategori. Misalnya berhubung aplikasi login, ada berapa layanan yang disupport oleh tim IT, maka user nanti bisa request atau membuat sebuah tiket permintaan berhubungan dengan layanan aplikasi login dengan list layanan di sini. Kemudian ada kategori lainnya berhubungan dengan email, data manajemen, internet, dan lainnya. Di sini juga sudah disediakan by default. Apabila kita ingin menghapus, apabila mungkin tidak cocok dengan layanan yang ada di IT, bisa kita remove dengan klik tombol delete di sini. Kemudian apabila kita ingin disable, kita ingin nonaktifkan secara sementara, maka kita bisa klik tanda checklist hijau di sini untuk nanti akan masuk ke kategori inactive template. Jadi nanti akan pindah ke bagian atas, ada kelompok nama inactive template. Di sini akan muncul layanan-layanan yang sudah kita nonaktifkan. Kemudian untuk penambahan layanan baru, kita bisa klik ke service kategorinya apa yang ingin kita lakukan penambahan. Selanjutnya bisa kita klik tombol add service di sini. Nanti akan muncul form baru. Nah, di sini ada nama yang harus wajib diisi, jadi kita perlu masukkan nama layanannya apa yang ingin kita daftarkan di dalam kategori internet tadi. Jadi untuk layanan berhubungan dengan internet, kita bisa menambahkan jenis layanan apa saja yang bisa di-provide oleh user. Misalnya penyediaan VPN, kita bisa masukkan nama layanan di sini, kemudian di bawahnya ini akan muncul template ataupun form yang bisa dilengkapi dari sisi user maupun teknisi. Jadi kita bisa modify, apakah ini sebuah field sebagai field mandatory, atau ada field yang bisa diisi oleh user. Jadi ada beberapa kolom mungkin yang hanya bisa diisi oleh teknisi, dan ada juga kolom-kolom yang wajib diisi oleh user. Kita perlu checklist kolom ini. Kemudian selanjutnya, di bagian bawah ini ada tombol show to requester. Ini wajib di checklist, supaya layanan ini nanti bisa muncul di sisi requester ataupun user. Jadi user bisa merequest layanan ini, dan akan muncul di tampilan self-service portalnya mereka. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terkait layanan tadi. Jadi kita bisa masuk ke tab workflow di sini. Di sini ada beberapa konfigurasi yang bisa kita lakukan terkait workflow layanan yang kita buat. Contohnya di sini untuk layanan penyediaan VPN dalam kategori internet tadi. Jadi yang pertama berhubungan dengan approval. Jadi ini salah satu perbedaan atau key feature antara insiden dengan service request, yaitu di sini ada predefined approval atau approval yang bisa kita setting
ketika kita akan membuat tiket service request tersebut. Jadi ketika tiketnya nanti dibuat, maka otomatis approval ini akan langsung berjalan dan dikirimkan ke orang-orang terkait. Jadi di sini untuk stage pertamanya kita bisa pilih approval-nya ingin kita kirimkan ke siapa, apakah kita ingin menunjuk ke satu orang langsung, atau bisa secara dinamis di sini berdasarkan role, seperti role reporting to atau role manager dari user yang membuat tiket, atau role site manager, jadi untuk manajer cabang, atau mungkin ada role lain seperti departemen head, head dari departemen usernya, dan lainnya itu bisa kita pilih yang mana yang akan kita kirimkan approval-nya tadi. Dan dalam satu stage juga kita bisa mengirimkan lebih dari satu orang yang akan menerima link untuk approval-nya tersebut. Selanjutnya juga kita bisa tambahkan stage lain atau stage keduanya. Jadi stage kedua ini baru akan dikirimkan setelah stage pertama tadi approve. Jadi di sini kita ada dua pilihan. Apakah semua approver harus mengapprove tiket tersebut? Jadi dari dua orang ini, apakah keduanya harus mengapprove ketika kita checklist untuk pilihan all approval must be approved, atau cukup salah satunya akan mewakili untuk digunakan sebagai approve ataupun reject dari action yang dilakukan. Jadi cukup satu orang dari dua orang yang kita setting di sini. Mungkin kita bisa setting untuk backup approver-nya, jadi untuk orang lain yang punya backup-nya, kita bisa set sebagai backup dari approver-nya, sehingga salah satu yang mewakili dari action tersebut. Baru nanti akan lanjut ke stage kedua apabila stage pertamanya sudah approve. Kemudian di sini kita bisa setting untuk otomatis mengirimkan approval ketika tiketnya dibuat, dan untuk assign teknisi hanya setelah service request-nya di-approve. Jadi ketika proses approval ini, nantinya tiket akan dalam status on hold, jadi tiket itu akan pause, tidak akan berjalan SLA-nya. Nah, setelah proses approval-nya selesai, baru nanti tiketnya ke-open, dan di sini sebagai pelengkapnya baru akan di-assign teknisinya setelah tiket tersebut di-approve. Itu konfigurasi approval yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan SLA. Jadi bedanya di sini untuk service request, SLA-nya itu adalah perlayanan. Jadi kita bisa membuat masing-masing layanan memiliki SLA yang berbeda-beda antara satu layanan atau permintaan dengan layanan lainnya. Jadi contohnya untuk penyediaan VPN ini, kita bisa menambahkan SLA-nya. Kita klik add new SLA ini, dia akan pindah ke menu SLA. Kita bisa beri nama layanannya di sini, berapa SLA yang akan ditangguhkan untuk permintaan VPN tadi. Misalnya untuk VPN di hari, sini kita bisa masukkan format SLA-nya sama. Kita bisa setting respon dan juga resolve time-nya dari layanan tersebut, berapa lama maksimal akan direspon dan berapa lama waktu penyelesaiannya. Kemudian terkait dengan apakah layanan ini akan berjalan ketika di luar jam kerja, kita bisa checklist di sini, dan juga ada respon time. Untuk eskalasi, kita bisa checklist ketika respon time-nya melewati dari SLA setting, kita bisa kirimkan notifikasi eskalasi dari respon time tersebut. Atau untuk resolve time juga ada 4 kali eskalasi yang bisa dikirimkan. Kemudian sekarang kita juga punya OLA, Operation Level Agreement. Jadi kita bisa bagi-bagi layanan ini untuk VPN ini misalnya melibatkan beberapa tim, itu kita bisa alokasikan dari 3 hari ini ke masing-masing tim terkait. Misalnya ke network ada 1 jam yang akan dialokasikan, 1 hari yang akan dialokasikan, atau ke tim lainnya misalnya ada berapa hari, sehingga totalnya nanti 3 hari, itu bisa kita bagi-bagi menggunakan OLA di sini. Oke, selanjutnya setelah kita save, nanti SLA-nya akan masuk ke sini, kita bisa klik save, kemudian di sini kita bisa set as default untuk ketika tiketnya dibuat, maka otomatis secara default layanan ini akan memiliki SLA untuk 3 hari. Kita juga bisa tambahkan SLA lainnya sebagai pilihan dari user, supaya usernya bisa memilih SLA mana yang sesuai dengan permintaan mereka.
Kemudian selanjutnya ada checklist dan task. Di sini kita bisa tambahkan checklistnya apabila kita ingin mengisi beberapa checklist tertentu yang perlu dilengkapi. Di sini ada berbagai macam format seperti radio button, kemudian single line, numeric, dan juga decision books. Kita bisa pilih di sini untuk ditambahkan ke dalam form checklistnya tersebut. Atau berupa task pengerjaan. Jadi juga kita bisa tambahkan task pengerjaan berdasarkan template yang sudah ada. Jadi di sini ada beberapa template juga yang disediakan apabila layanan tersebut perlu mengerjakan suatu task yang perlu diisi di sini oleh teknisi, pekerjaannya, detailnya yang dimasukkan apa saja, itu bisa disubmit sebagai sebuah task di sini, sehingga nanti tasknya akan otomatis tercreate ketika service request-nya dibuat. Jadi di sini kita bisa pilih untuk tasknya akan otomatis dibuat ketika service request-nya dibuat, atau ketika service request-nya sudah di-approve semua, atau secara manual. Jadi kita ada 3 pilihan di sini, seperti apa nanti task-nya akan berjalan. Kemudian template action ini apabila kita mengintegrasikan aplikasi Service Desk Plus dengan aplikasi Manage Engine lainnya, seperti Mobile Device Management, kemudian AD Manager untuk berhubungan dengan Active Directory, atau Mobile Device Management berhubungan dengan Assign Device, dan juga ada fitur-fitur lainnya seperti Desktop Central untuk install software dan locate device. Itu kita bisa lakukan integrasi dengan aplikasi tersebut sehingga bisa menjalankan fiturnya secara langsung di template tersebut. Jadi tidak perlu membuka aplikasi masing-masing, cukup mengintegrasikan dengan aplikasi Desktop Central atau AD Manager untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kita melakukan konfigurasi workflow, kita bisa publish layanan ini supaya bisa digunakan oleh user group tertentu ataupun oleh semua user. Jadi di sini kita bisa masuk ke menu admin, kemudian di menu admin ini ada pilihan untuk user group. Kita bisa klik di sini untuk membuat grouping dari user yang akan menggunakan layanan tadi. Jadi nanti akan muncul di tampilan usernya berdasarkan grup yang kita pilih. Misalnya layanan tersebut hanya bisa diakses ataupun di-request oleh tim HR. Nah, di sini kita bisa buat grup HR. Kemudian selanjutnya kita tambahkan kriterianya, apakah dari departemen usernya kita ambil, atau kita ingin masukkan spesifik email ID-nya, kita bisa gunakan keduanya juga. Kita bisa daftarkan email ID-nya yang digunakan apa, sehingga nanti akan muncul grup berdasarkan filter yang sudah kita masukkan di sini. Setelah grupnya di-save, kemudian kita bisa gunakan grup tersebut di layanan untuk penyediaan VPN ini. Jadi di paling bawah, setelah kita checklist show to requester, akan muncul di sini grupnya. Jadi kita bisa pilih ingin menambahkan ke grup mana saja yang akan menggunakan layanan ini. Bila seperti ini, berarti layanan hanya bisa digunakan oleh grup HR. Untuk user dari departemen lain nanti tidak akan bisa merequest layanan tersebut. Dan apabila kita kosongkan seperti ini, maka semua user akan bisa membuat request berhubungan dengan penyediaan VPN tersebut. Kemudian selanjutnya kita tekan save, dan nantinya akan muncul di tampilan user ataupun requester. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah tadi kita melakukan konfigurasi untuk penambahan katalog ataupun layanan, selanjutnya saat ini saya login sebagai user, dan di sini akan tampilannya seperti ini. Ada 3 pilihan, kemudian untuk pembuatan service request atau service katalog, kita bisa klik ke bagian I need a service ini untuk tombol request service. Di sini nanti akan muncul service kategori yang sudah kita set up sebelumnya. Ada kategori-kategori layanan apa saja yang bisa di-provide oleh tim IT,
Dan dari masing-masing kategori itu nanti akan ada service-service atau layanan-layanan apa saja yang bisa di-provide dari tim IT ke user. Jadi saya sebagai user bisa membuat tiket pelaporan berhubungan dengan application login, kemudian communication, data management, email, user management, software, internet, ataupun hardware, berdasarkan layanan yang sudah di-setup oleh tim IT. Dan dari masing-masing layanannya juga ada jenis permintaannya atau service tiketnya, berhubungan dengan apa, di sini akan muncul. Nah, di sini ada tadi yang sudah kita buat, berhubungan dengan penyediaan VPN, kita bisa klik ke layanan tersebut. Nah, di sini akan muncul formnya untuk yang bisa dilengkapi oleh user. Jadi user bisa melengkapi informasi terkait dengan kendala ataupun permintaan yang ingin di-request. Namanya di sini akan otomatis terisi dengan nama login kita, berdasarkan nama yang kita gunakan di login. Aset ini juga kita bisa masukkan apabila ada modul aset manajemen yang digunakan, maka ini bisa di-link dengan modul aset manajemen untuk request yang berhubungan dengan aset tadi. Kemudian subjeknya di sini kita bisa masukkan request untuk penyediaan VPN baru. Kita masukkan seperti itu, dan kita juga bisa masukkan deskripsinya. Ini atau mungkin ada capture, kita juga bisa lampirkan di sini gambarnya, dan juga untuk file juga kita bisa lampirkan attachment tertentu menggunakan file attachment tersebut. Seperti ini untuk tampilan ketika membuat tiket service request. Selanjutnya, setelah semuanya sesuai dan lengkap, kita tinggal klik add request. Nah, nanti akan terbuat tiketnya sesuai dengan nomor urutan yang ada di sistem tiketing kita. Jadi akan muncul di sini nomornya dan juga subjek dan deskripsi yang sudah kita muat tadi. Nah, itu kita sudah berhasil request sebuah permintaan atau tiket layanan dan juga membuat tiket berdasarkan jenis kategori ataupun layanan yang di-provide oleh tim IT. Oke, selanjutnya setelah tiketnya dibuat, di sini kita akan mengecek approval dari tiket tersebut. Jadi apabila layanan-layanan yang membutuhkan approval sebelum layanan tersebut bisa di-deliver, maka di sini akan muncul statusnya bahwa masih pending approval. Kemudian di tab approval ini kita bisa mengecek ke siapa saja approval tersebut akan dikirimkan. Jadi di sini ada stage pertama, akan dikirimkan approval ke orang tersebut. Statusnya masih pending approval, dan send on ini sudah dikirimkan approval-nya ke PIC pertama tersebut. Setelah itu di stage 2-nya di sini ada approval lanjutan, statusnya to be sent. Ini dikarenakan approval kedua ini menunggu approval dari stage pertamanya tadi. Jadi apabila stage pertamanya approve, maka akan lanjut ke approval stage kedua. Sebaliknya apabila reject, maka akan berhenti di situ dan tidak akan lanjut ke approval stage kedua. Jadi kita bisa buat berjenjang, seperti tadi di konfigurasi, bisa kita config maksimal 4 kali atau 4 jenjang untuk approval-nya tadi. Nah, di sini secara user, kita sebagai user bisa memonitor tiket kita, approval-nya sudah sampai mana, dan di sini juga ada description, akan muncul deskripsi singkat yang akan dimasukkan oleh approver ketika dia melakukan approve tiket. Jadi dia bisa memasukkan informasi ataupun konfirmasi di dalam kolom description ini. Oke. Oke, selanjutnya setelah tadi tiketnya dibuat oleh user, maka akan masuk ke approval. Kita sebagai approver di sini akan masuk ke alamat email dan juga di aplikasi. Jadi kita bisa mengecek juga untuk di tab approval. Apabila kita ingin melakukan approve by email, maka itu bisa mengklik link di email, atau alternatifnya apabila ingin di-approve via aplikasi, itu juga bisa. Kita buka ke tiketnya, kemudian di status pending approval-nya ini, kita bisa klik untuk nanti akan muncul tampilan untuk meng-approve dari tiket tersebut. Jadi ini sama juga ketika kita klik link dari email, akan muncul seperti ini juga. Dan di sini kita bisa memasukkan komentar singkatnya,
mengapa kita mengapprove atau mereject dari tiket tersebut untuk informasi dari sisi user maupun teknisi. Jadi bisa dapat informasinya, alasan mengapa kita melakukan approve atau reject. Atau kita juga bisa memasukkan komen terkait request tersebut. Misalnya, untuk request VPN tadi, kita bisa approve. Kemudian akan muncul window konfirmasi bahwa tiket sudah di-approve oleh approver. Nah, selanjutnya kita bisa merefresh. Di sini akan muncul statusnya bahwa tiketnya sudah berubah menjadi approve di sini. Jadi dari yang sebelumnya adalah statusnya pending approver. Nah, sekarang di sini sudah berubah menjadi approve. Dan otomatis tiketnya akan berlanjut menjadi open. Itu akan dimulai diukur dari perhitungan SLA-nya setelah tiket tersebut di-approve. Jadi selama masa on hold, tiketnya itu akan berhenti hitungannya, dan setelah di-approve baru akan dilanjutkan kembali hitungannya tadi. Selanjutnya setelah tiket masuk ke teknisi, di sini juga ada fitur yang bisa digunakan, yaitu trigger task. Jadi kita bisa setup tadi di masing-masing template atau layanan untuk task-task pengerjaan dari tiketnya. Kemudian di sini juga akan muncul task tersebut sesuai dengan yang kita sudah setting di masing-masing template. Jadi di sini akan muncul task detailnya. Untuk penyediaan VPN baru ini ada task apa yang harus dikerjakan oleh teknisi. Maka teknisi bisa men-trigger dengan mengerjakan task tersebut. Dia bisa mengedit pada tasknya untuk mengupdate status pengerjaannya. Bisa dilengkapi di sini nama grup teknisinya, kemudian ownernya yang mengerjakan siapa, kemudian priority-nya, dan juga detail lainnya seperti persentase penyelesaian, sudah berapa persen selesai, dan info-info lainnya bisa dimasukkan di task ini. Kemudian kita bisa update nama kita sendiri, kemudian kita bisa save. Nah, di sini akan terupdate status dari task tersebut. Kemudian apabila ingin melakukan penambahan task baru juga bisa untuk detail pengerjaan lainnya yang mungkin terjadi. Di sini juga kita bisa masukkan berdasarkan task template atau bisa kita input sendiri task tersebut. Di sini task pengerjaannya apa, kemudian persentasenya misalnya sudah selesai, kita bisa masukkan 100% dan statusnya kita rubah menjadi close untuk status dari task tersebut. Oke, kita isi ownernya, dan selanjutnya kita bisa save untuk task tersebut. Di task ini juga kita bisa menambahkan lampiran. Jadi di sini ada browse file, kita bisa melampirkan mungkin capture atau dokumen pendukung untuk menambah informasi terkait task agar service atau layanan tersebut bisa di-deliver ke user. Oke, selanjutnya kita bisa memproses tiketnya setelah approval tadi selesai, kemudian task juga sudah dikerjakan. Selanjutnya kita bisa mendeliver service atau request yang diminta oleh user. Kita bisa melakukan reply dari sini untuk mengupdate informasi apabila mungkin ada yang perlu dites dari sisi usernya atau ada informasi lainnya, kita bisa reply di sini. Dan juga kita bisa melakukan update dari tiketnya, seperti kita melakukan perubahan dari statusnya, apakah saat ini sedang dikerjakan, kita bisa rubah statusnya menjadi in progress, atau apabila untuk spesifik request ini, misalnya penyediaan VPN barunya sudah selesai, maka kita bisa lakukan resolve untuk bisa menyesuaikan tiket tersebut. Sini kita bisa masukkan request untuk penambahan VPN sudah selesai, coba misalnya seperti itu. Kita bisa masukkan attachment juga, mungkin ada capturean sebagai bukti
atau hasil testing dari sisi kita, misalnya kita bisa buat sebagai lampiran di sini, dan di sini juga kita bisa update statusnya menjadi resolve, yang menyatakan kita sudah menyelesaikan tiketnya dan kita sudah mendeliver servisnya tersebut ke user. Yang bisa kita save. Nah, sampai sini berarti layanan sudah diberikan ke user, tinggal konfirmasi dari sisi user apakah layanan tersebut sudah oke atau belum, dengan user bisa melakukan close dari tiket tersebut. Demikian prosesnya dari awal tadi kita membuat katalog layanan apa saja yang sekiranya akan dibutuhkan oleh user atau yang bisa di-provide dari tim IT, sampai proses akhir ini kita mendeliver layanan tersebut sampai diterima atau bisa digunakan oleh user. Oke. Selanjutnya adalah Service Desk Plus Integration. Untuk Service Desk Plus sendiri dapat terintegrasi dengan produk management engine lainnya, di antaranya ada solusi Set 24/7, Application Manager, AD Manager Plus, OP Manager, Password Manager Pro, Endpoint Central, DSL Service Plus, Analytics Plus, dan juga Zoho Survey. Service Desk Plus Compare Edition. Pada on-premise, di sini ada 3 edition, yaitu Standard Edition, Professional Edition, dan Enterprise Edition. Untuk Standard Edition, basic for help desk management, yaitu di sini ada incident management, self-service portal, knowledge base, body set support, SLA management, hingga help desk report. Yang menjadi pembeda nantinya di Professional Edition, pada Professional Edition ada fitur untuk asset management, software asset management, purchase and contract management. Lalu pada Enterprise Edition, ini adalah fitur paling lengkap di Service Desk Plus karena berbasis untuk ITIL, sehingga ada fitur tambahan untuk Problem Management, Change Management, Release Management, IT Project Management, Service Catalog, serta CMDB. Untuk detailnya pada tabel ini saya informasikan, untuk fitur-fitur di tabel ini semua dapat tersupport pada ketiga edition tersebut. Lalu pada di fitur ini, Remote Desktop Sharing hanya tersedia di Professional Edition dan Enterprise Edition, sehingga untuk Standard Edition belum dapat tersupport untuk Remote Desktop Sharing-nya. Lalu pada tabel berikut, Priority Matrix hanya tersedia atau tersupport di dalam Enterprise Edition. Sedangkan untuk di tabel berikut ini ada 3 fitur yang tidak dapat tersupport, yaitu Auto Device Discovery, Agent Based Scanning, Distribute Asset Scan yang hanya tersedia pada Professional Edition dan Enterprise Edition. Lalu pada tabel berikut, di sini untuk Asset Management hanya tersedia di Professional dan Enterprise Edition. Lalu Purchase Management dan Kontrak juga hanya tersedia di dalam Professional dan Enterprise Edition. Sedangkan untuk IT Project Management, CMDB, dan Service Catalog merupakan add-on yang bisa dapat di-add-on-kan di dalam Standard Edition serta Professional Edition, dan sudah input di dalam Enterprise Edition. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan di Standard Edition tapi memerlukan untuk IT Project Management, ini bisa di-add-on-kan. Atau mungkin Professional Edition tapi memerlukan untuk CMDB atau Service Catalog, ini bisa di-add-on-kan di dalam Professional Edition. Lalu pada tabel berikut, untuk insiden dan custom request from template semuanya tersupport di dalam 3 edition ini, sedangkan untuk problem management dapat di-add-on-kan di dalam Professional Edition. Lalu pada tabel change management ini hanya tersedia add-on untuk Professional Edition dan sudah input di dalam Enterprise Edition. Lalu pada tabel ini juga saya informasikan untuk password reset tools dan failover service tersedia add-on untuk keseluruhan edition ya Bapak dan Ibu sekalian di sini. Lalu untuk flash reportnya tersupport semua. Dari sisi operating system, Windows maupun Linux semuanya tersupport untuk semua edisi di Service Desk Plus on-premise ini. Lalu untuk sedangkan dari database support di sini juga dari baik PostgreSQL, MySQL dan MS SQL semuanya juga tersupport di dalam 3 edisi Service Desk Plus on-premise ini.
Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes, Prodata Product Update Solution for Managed Engine, webinar in bahasa, webinar collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Nah, Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.